Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Karimatul Laili, NIM U 2019 4003, dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1 semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia, yaitu sebutkan kesenian budaya Islam yang tren saat ini di Indonesia. Yaitu menurut saya yang sedang tren saat ini itu kaligrafi Arab. Kaligrafi bermacam-macam, tidak hanya dalam huruf Arab saja, tetapi juga ada dalam bahasa huruf Cina, Jepang, dan Yunani. Dalam bahasa Yunani sendiri, kaligrafi dari kata alos yang bermakna indah dan dari kata graphein yang bermakna menulis. Pengertian dari kaligrafi Arab yaitu seni tulis huruf Arab yang indah. Pada masa perkembangan agama Islam, kaligrafi Arab atau kaligrafi Islam tidak terlalu terkenal, meskipun aksara Arab sudah muncul terlebih dahulu, tetapi kaligrafi Arab ini baru muncul pada abad ke-2 dan 3 Hijriah. Tetapi meskipun terlambat perkembangannya, kaligrafi Arab ini sudah memiliki tempat di hati masyarakat muslim. Jenis-jenis kaligrafi ada 6, yaitu pertama kaligrafi khat naskhi. Jenis kaligrafi khat naskhi yang menggunakan anatomi huruf sama dengan penulisan di Al-Quran. Arti khat naskhi adalah menghapus. Sebagaimana jenis ini diperuntukkan sebagai pengganti khat kufi, kaligrafi yang tertua dalam masa peradaban Arab. Dan yang kedua yaitu kaligrafi khat riq'ah. Riq'ah artinya tambalan. Pada masanya, seniman kaligrafi yang menggunakan khat riq'ah menggunakan potongan kulit atau kayu sebagai media tulisannya. Khat riq'ah ini sangat umum ditulis di masyarakat Turki Utsmani karena khat ini lebih mudah dan paling cepat ditulis. Dan yang ketiga, kaligrafi khat diwani. Diwani artinya dewan-dewan perkantoran. Khat ini diperuntukkan sebagai tulisan di kerajaan Turki Utsmani. Ciri khas dari khat diwani adalah bentuknya yang rumit, banyak hiasan, serta bervariasi. Dan yang keempat, kaligrafi khat kufi murabba. Jenis khat ini termasuk dalam kaligrafi kuno dan masuk kaligrafi yang tertua dalam peradaban Arab. Khat ini banyak dijumpai di masjid, bangunan-bangunan kuno, prasasti, dan dokumen-dokumen kuno. Ciri khas kaligrafi khat kufi murabba ini bentuk tulisannya yang geometris dan tidak ada harokat. Dan yang kelima, kaligrafi khat sulus. Dalam bahasa Arab, sulus berarti sepertiga, sebab kaligrafi ini memiliki ukuran hanya sepertiga dibanding dengan jenis khat lainnya. Ciri khas kaligrafi khat sulus adalah kelenturan tulisan yang luar biasa,
tampilan yang rumit, dan bentuk kepala huruf yang melengkung serta berduri. Dan yang terakhir, kaligrafi Khat Farisi. Khat ini berkembang pada peradaban Persia, lalu meluas hingga India, Pakistan, dan Turki. Khat ini umumnya dijumpai dalam media seperti majalah, buku, surat kabar, atau dalam judul-judul bab buku. Dan ciri khas kaligrafi Khat Farisi adalah bentuk tulisannya yang miring ke bawah dari kanan ke kiri. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kaligrafi Arab di Indonesia sendiri. Kaligrafi Arab di Indonesia berkembang sangat pesat, tidak hanya di masjid-masjid atau di bangunan Islam. Kini seni kaligrafi menulis indah ini semakin diminati oleh banyak orang, serta dijadikan hiasan atau dekorasi dinding rumah. Selain itu, kaligrafi Islam atau kaligrafi Arab juga diajarkan di sekolah, terutama di pesantren. Yang pertanyaan yang kedua yaitu berisi tentang menurut saya gimana perkembangan kesenian budaya Islam di Indonesia saat ini. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya serta kesenian. Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia, yaitu sekitar kurang lebih 87,2% penduduk Muslim di Indonesia, atau setara dengan 227 juta jiwa. Dengan adanya mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, mengakibatkan terjadi percampuran antara seni budaya Indonesia dengan agama Islam, atau disebut dengan akulturasi. Kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Akulturasi budaya Islam berkembang di Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam, bukan kesenian. Bentuk kesenian hasil akulturasi budaya pra-Islam dan budaya yaitu contohnya satu, permainan debus, yang kedua tari seudati, dan yang ketiga permainan wayang. Yang pertama yaitu permainan debus. Debus berasal dari kata tembus. Debus adalah sebuah alat dari besi sepanjang 40 cm dengan ujung yang runcing. Permainan debus pertama melakukan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan sholawat Nabi. Permainan debus dilakukan dengan ditusukkan ke bagian-bagian tubuh, dan anehnya pemain tidak merasakan sakit atau muncul cedera, padahal permainan tersebut dilakukan dengan keadaan sadar. Dan yang kedua yaitu tari seudati. Tarian masyarakat Aceh yang berkembang di daerah pesisir, khususnya seudati dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tari seudati ditarikan oleh laki-laki berjumlah 8 orang.
yang dari 8 orang tari tersebut terdiri dari 1 syekh, 1 orang pembantu syekh, 2 orang pembantu sebelah kiri, 1 orang pembantu di belakang, dan 3 orang pembantu biasa. 2 orang bernyanyi disebut aneuk syahi sebagai pengiring tari. Biasanya pemain menyanyikan lagu yang salah satunya berisi sholawat Nabi. Dan yang ketiga yaitu permainan wayang. Wayang sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi, bertujuan untuk mendatangkan arwah leluhur yang disebut hyang atau dahyang. Pada perkembangan budaya Islam di Jawa, wayang digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Meski dalam ceritanya wayang masih menggunakan cerita bernuansa Hindu-Buddha, tetapi setelah akulturasi dengan budaya Islam, wayang mengandung ajaran Islami atau disebut dengan tarekat. Mengenai bagaimana perkembangan kesenian budaya Islam saat ini, menurut saya sudah mulai hilang, sudah mulai terpendam, digantikan dengan nuansa yang lebih ke modern, serta juga sudah hampir terpengaruh dengan budaya-budaya luar, khususnya para pemuda zaman sekarang sudah mulai tidak memperhatikan kesenian budayanya di tempat tinggalnya sendiri, dan kesenian atau budaya mengalami perubahan yang sangat modern. Misalnya remaja saat ini mulai tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Contohnya, para remaja saat ini tidak menyukai berpakaian kebaya, misalnya ya, dibilang kuno, dan lebih menyukai pakaian yang tren seperti artis-artis sekarang.